إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أمة الإسلام. Setiap hamba ingin agar dirinya diperbaiki segala urusan-urusannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena baiknya urusan dalam kehidupannya adalah kebahagiaan di dunia dia sebelum di akhiratnya. Urusan itu berupa ibadah, urusan itu berupa muamalah, urusan itu berupa kehidupan sehari-hari kita. Lalu bagaimanakah kita ingin dan bagaimana caranya agar Allah memperbaiki urusan kita ya akhal Islam? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang saya sebutkan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah dengan ucapan yang sadid, yang tepat, ucapan yang lurus. Yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah akan perbaiki amalan kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah ampuni dosa-dosa kamu. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa sebab seseorang diluruskan amalannya adalah dengan dua perkara, itu takwa. Yang kedua adalah tasdidul qaul, yaitu meluruskan ucapan kita. Karena lisan ya akhal Islam adalah merupakan anggota tubuh yang sangat berbahaya dalam kehidupan ini. Kata Rasulullah SAW, fahal yakubbun nas ala manakhirihim wa fi riwayatin ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Berapa banyak manusia yang diseret di atas tengkuk-tengkuk mereka, dalam suatu riwayat diseret di atas wajah-wajah mereka ke dalam api neraka akibat daripada hasil lisan-lisan mereka. Oleh karena itulah Rasulullah SAW menyuruh kita untuk tidak berucap kecuali kebaikan. Kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, janganlah ia mengucapkan kata-kata kecuali yang baik, atau ia diam. Kata Imam Syafi'i, apabila kita ingin berbicara, cobalah pikirkan. Apabila dalam pembicaraan itu memang maslahat dan pahala, silahkan berbicara. Tapi apabila pembicaraan itu malah dosa, maka diamlah. Namun apabila ia merasa ragu apakah akan maslahat atau malah mafsadat, maka yang lebih hati-hati diamlah. Karena setiap paginya akhal Islam, kata Rasulullah SAW, a'dha'ul insan tukafirul lisan. Tubuh manusia, anggota tubuh manusia mewanti-wanti lidah, mewanti-wanti lisan. Apa kata mereka? Ittaqillah, bertakwalah kamu wahai lidah. In istaqamta istaqamna,
Jika engkau lurus, kami akan lurus. Wa ini wajajta wajajna. Jika engkau bengkok hai lidah, kami pun akan bengkok. Oleh karena itulah kita lihat orang-orang yang senantiasa menjaga lisannya dan tidak mengucapkan kecuali kebaikan, selalu amalannya pun baik ya akhwal Islam. Senantiasa sikapnya pun baik ya akhwal Islam. Sebaliknya, orang yang lidahnya tak pernah ia tahan, ia menyakiti orang, ia menggibah manusia, ia pun berkata-kata, bahkan ia banyak berkata-kata yang tak ada manfaatnya, maka kita lihat amalannya pun juga jauh daripada apa yang diridhoi oleh Allah. Oleh karena itu Rasulullah SAW sabda, wa inna ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah ath-thartharun al-mutafaiqihun. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya orang yang paling jauh kedudukanku nanti pada hari kiamat, orang yang paling jauh kedudukannya dariku pada hari kiamat, ath-thartharun. Apa itu ath-thartharun? Itu orang yang banyak berbicara dalam perkara yang tidak ada manfaatnya. Al-mutasyaddiqun, yang memfasih-fasihkan lisannya. Al-mutafaihiqun, ay al-mutakabbirun, yaitu orang-orang yang sombong. Terkadang seseorang kita lihat, dia senang ngobrol, bahkan sampai larut malam. Entah apa yang dibicarakannya pun tidak ada manfaatnya. Padahal subhanallah ini termasuk sifat ath-thartharun, orang yang banyak bicara tanpa ada manfaatnya ya akhwal Islam azakumullah wa iyyakum. Maka akhwal Islam azakumullah, apabila kita ingin amalan kita diluruskan oleh Allah, luruskanlah lisan-lisan kita, luruskan lidah-lidah kita ya akhwal Islam. Makanya ketika Rasulullah pernah ditanya, wahai Rasulullah, apa yang banyak memasukkan manusia ke surga dan apa yang banyak memasukkan manusia ke neraka? Kata Rasulullah, yang banyak memasukkan manusia ke surga adalah akhlak yang baik, dan yang banyak memasukkan manusia ke dalam api neraka adalah al-farj wal fam, kemaluan dan lidah. Rupanya lisan yang menyebabkan banyak orang yang disiksa dalam api neraka, bahkan banyak orang yang diadab dalam kuburnya karena lisan. Rasulullah SAW pernah melewati 2 kuburan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir, bala innahu lakabir. 2 mayat ini sedang diadab, dan tidaklah keduanya diadab karena sesuatu yang dipandang besar, padahal itu besar, kata Rasulullah. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah fakana yamshi bin namimah. Adapun yang pertama, ia mengadu domba, dan mengadu domba ya akhwal Islam selalu identik dengan lisan. Rupanya karena lisan dia mengadu domba, dia menggibah manusia. Akibat itu kemudian ia pun ya akhwal Islam diadab dalam kuburnya. Ketika dalam Isra Mi'raj, Rasulullah SAW diperlihatkan seseorang yang diadab dengan cara mulutnya disobek sampai ke tengkuknya. Lalu kemudian Rasulullah bertanya, siapa orang itu? Kata malaikat itu, ya haula'i khutaba'u ummatik. Mereka adalah khotib para penceramah umatmu wahai Muhammad. Mereka mengucapkan apa yang mereka tidak amalkan. Pandai berbicara dalam kebaikan, pandai memberikan nasihat kepada manusia, pandai menyampaikan ilmu dengan lisannya, tapi amalannya tidak mendukungnya. Akibatnya ini pun juga bisa memasukkan ia ke dalam api neraka. Berarti ya akhwal Islam, apabila ilmu itu sebatas di lisan, ini bahaya. Akhwal Islam azakumullah wa iyyakum. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah
dan ucapkan kata-kata yang tepat. Kata-kata yang tepat butuh kefakihan ya akhwal Islam. Ketika kita marah, berucap pada waktu itu sangat tidak tepat. Karena yang keluar pasti sumpah serapah. Yang keluar pasti ya akhwal Islam membela diri. Sedangkan intisar lin nafs, membela diri sendiri itu tidak baik dalam Islam. Di saat kita sedih, lisan seringkali mengucapkan kata yang tidak tepat. Demikian pula di saat emosi itu ya akhwal Islam, baik emosi kemarahan, emosi kesedihan, emosi kegembiraan, seringkali ucapan lisan itu tidak tepat, bukan pada tempatnya. Tapi hendaknya seseorang berucap dengan penuh keilmuan. Dia timbang apakah ucapan ini akan memberikan manfaat atau mudarat. Sehingga pada waktu itu ya akhwal Islam, Allah pun perbaiki amalan kita dan Allah pun ampuni dosa kita. Makanya Rasulullah SAW menyuruh ya akhwal Islam agar majlis-majlis kita senantiasa diwarnai dengan zikir kepada Allah. Kata Rasulullah SAW, wa majalasa qaumun majlisan, tidaklah suatu kaum duduk di majlis ngobrol-ngobrol, la yadhkuruna Allah Ta'ala fih, mereka tidak berzikir kepada Allah di majlis tersebut. Wala yusalluna 'alan nabi, tidak pula mereka bersalawat kepada Rasulullah di majlis tersebut. Illa kanat 'alaihim tirah, kecuali akan menjadi kekurangan buat mereka pada hari kiamat. Insya'a adzabah wa insya'a ghafaralah. Kalau Allah mau, Allah akan azab mereka, dan kalau Allah mau, Allah akan ampuni dosa mereka. Dalam riwayat yang lain, illa qamum ala mithli jifati himar, kecuali mereka bangkit dari majlis itu seperti bangkai keledai. Subhanallah. Karena apa? Ucapan kita tidak dihiasi dengan zikir. Pada zikir itu ya akhul Islam, sesuatu yang bisa meluruskan lisan-lisan kita. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ummatal Islam, ucapan yang lurus adalah merupakan sumber manfaat yang akan Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus salihu yarfa'uh. Kepada Allah lah naik ucapan-ucapan yang baik, dan amalan saleh Allah angkat ke langit. Semua ucapan yang lurus, semua ucapan yang baik akan naik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling mulia adalah orang yang mengajak manusia kepada Allah. Maka lisan ini lisan yang sangat baik sekali. Allah berfirman, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihah. Dan adakah orang yang paling baik dari orang yang mengajak manusia kepada Allah dan ia beramal saleh? Allah mengatakan, adakah ucapan yang lebih baik dari itu? Berarti itu yang paling baik. Karena itu tugas para nabi, itu pula tugas para ulama, bahkan itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka dari itulah setiap kita hendaklah berfikir tentang lisan-lisannya sebelum berbicara. Sebelum kita berucap-ucap, pikirkanlah apakah hal itu bisa mendatangkan azab Allah atau tidak. Maka ini yang pertama yang menyebabkan urusan kita diperbaiki. Yang kedua ya akhul Islam, agar urusan kita diperbaiki, senantiasa berdoa kepada Allah di waktu pagi dan petang dengan doa Rasulullah SAW. Ya, di mana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa, aslih li sya'ni kullah wa la taqilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, perbaikilah urusanku seluruhnya, dan jangan engkau wakilkan kepada diriku urusan-urusan tersebut sekejap mata pun juga. Subhanallah ya akhwat Islam, di mana Rasulullah SAW di awalnya
memanggil Allah dengan nama yang paling agung, Ya Hayyun Ya Qayyum, Bika astaghith, wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri untuk mengurus hamba-hambanya, kepada engkau aku meminta pertolongan. Fa aslih li sya'ni kullah, maka perbaikilah seluruh urusanku ya Allah, dan jangan engkau serahkan kepada diriku sekejap mata pun juga. Sebab kalau Allah serahkan itu kepada diri kita, kita tidak akan mampu ya akhwat Islam. Kalau bukan karena Allah yang membantu kita, mungkin urusan kita pun akan berantakan. Tapi Allah lah yang membantu kita. Inilah ya akhwat Islam dua perkara yang menyebabkan urusan kita insyaallah diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma saddid lisanana ya rabbal alamin wa taqabbal a'malana ya rabbal alamin innaka sami'ud du'a. Allahumma tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.